Apa dulu doa ya? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على دينك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, Sebentar ya Pak, ngunci pintu. ya. Oke. Oke. Aku ada 6 catatan, ya kalau dipretelin bisa jadi 7 ya. Pertama, gunnah kurang stabil. Kadang yang harus gunnahnya cuma yang 2 harokat jadi 1, sebagiannya 2 tetap gitu. Kayak Allahumma sholli. Nah, itu kan mimnya 1 doang tuh. Nanti ala Muhammad. Nah, mimnya yang di sono 2. Tuh. Terus yang kedua, kalau ro tafkhim dalam keadaan sukun itu bagus. Tapi kalau ro-nya tafkhim dalam keadaan fathah dan dhammah, kadang tuh bunyinya belum benar-benar tafkhim. Jadi kayak radhi, ra. Jadi kayak ra, nanti kalau ketemu kondisi di tempat lain jadi ro. Jadi kurang stabil aja gitu. Mau tebelnya semana gitu, distabilin. Terus kurang stabil di tempo atau jeda huruf tasydid. Kalau jeda huruf tasydid kan 2 ketukan ya. 1 ketukan matinya, 1 ketukan hidupnya. Kadang-kadang nih, ada yang 2 pas, ada yang 1,5 gitu. Ada yang 1 doang. Jadi memang belum stabil. Terus, karena hari ini nih Arabinya bagus banget. Hari ini. Alhamdulillah ada kemajuan. Tinggal
Karena terlalu tegas mengucap huruf dan menjaga keseimbangan Arabi, jadi zal dan lam tuh rada berat gitu, kayak a'udzu. Z-nya kenceng banget gitu diikatnya sama bidla, terlalu tegas gitu. Billah, santai aja. Jadi huruf-huruf yang lemes tetap lemes, jangan sampai ikut-ikutan tegas. Nah, ihdinas siratal tadi ihdinas siratal Heeh. Jadi Jadi sinnya ikutan dhammah. Dan terakhir huruf dhad kurang istiqolah. Istiqolah itu kan salah satu sifat ya, lidah memanjang ya. Jadi bunyinya tuh karena efek istiqolahnya kurang, jadi kayak kurang padat gitu bodnya. Seakan-akan cuma bagian ujung lidah dan sisi kiri kanan. Tapi bagian dalam tengah itu masih kurang naik. Coba? Lembu. Ya, Lembu. ya. Ghairil maghdubi, coba ulang sekali. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ghairil maghdubi, bagus. Wala, lanya bagus, tapi alaihimnya alaihim. Terlalu berat, la. Ulang. Ya. غير المغضوب عليهم. Jangan udah siap-siap bod. مغضوب. Mm-mm. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bol, istifal lamnya ya. Oh ya. Ulang lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Ihdinas siratal. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. تقيم. Iya, ulang, ulang. اهدنا الصراط المستقيم. Oke. A'udzu. أعوذ بالله من Zalnya lemesin lagi deh. A'udzu. Alus banget, alus. أعوذ بالله من Bila الشيطان. lamnya. Zal dan lam lemesin. Mm-mm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jangan karena lagi mikirin lemesinnya, jadi banyak banget wilayah lidah yang nongol ya. Kayak banyak banget, dikit aja. A'udzu. أعوذ Itu enak tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, kalem banget loh, ini bagus. Terus raditu billahi robba, coba. Ya. رضيت بالله ربا. Ini nih karena sadar ya. Biasanya tuh dia rada nggak kayak buka. Barusan bagus. Terus sisanya stabilin gunnah ya kalau mau gunnah semua. Tapi aku sih ini nggak usah gunnah biar biar rapet aja gitu temponya. Oke, sekarang dari 80 materi apa yang mau ditanya? Saya tadi sih mau ini. Saya. Ya apa-apa, saya mau mendengarkan Anda. Silakan Anda, wahai Anda. Astagfirullahaladzim. Ini Fawatihus Suwar. Oke. Fatihus suarnya kenapa?
belum dapat materi itu. Oh, oke. Fawatihus Suwar ya. Ini tuh versi catatan lengkapnya ada di Kak Elsa. Iya, KL Fawatihus. ya. KL 1 udah lama ya di MI. 3 tahun lebih. Oh iya. Suhu. Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu kan terdiri dari 2 kata ya. Fawatih Mm-mm. artinya pembuka. Mm-mm. Pembuka tapi jamak ya. Suwar juga jamak. Surat-surat. Nah, sampai sini nih dari judul dengan terjemahannya. Aku mau nanya dulu secara logika. Apakah semua surat punya pembukanya? Punya lah. Ya. Jawabannya apa pembuka surat di semua surat? Basmalah. Basmalah dan ayat pertama ya. Ayat pertama. Ayat pertama. Oke. Berarti secara hakikat semua surat punya fawatihnya. Mm-mm. Fawatihnya. Tapi fawatihus suwar yang kita sering pelajari di ilmu tajwid itu lebih identik dengan huruf-huruf muqatta'ah, ya kan? Ya. Nah, di sini tuh yang membuat orang akhirnya menganggap fawatihus suwar itu hanya untuk huruf-huruf muqatta'ah. Padahal kan enggak juga kalau kita lihat dari artinya kan. Mm-mm. Nah, untuk huruf-huruf muqatta'ah, jadi tuh fawatihus suwar itu sekedar itu pengantarnya. Selanjutnya kita Mm-mm. bahas huruf-huruf muqatta'ah. Oke? Huruf-huruf muqatta'ah itu artinya huruf-huruf yang terpotong-potong Mm-mm. atau terpisah cara bacanya. Disesuaikan dengan nama hurufnya. Oke? Mm-mm. Misalnya, ketika kita baca huruf muqatta'ah itu berarti kita harus tahu huruf hijaiyah asli. Misalnya alif, alifu, ya kan? Ba, Mm-mm. al-ba'u, ta, Mm-mm. at-ta'u, dan seterusnya. Nah, ketika kita baca ain, sin, qaf. Mm. Ain, sin, qaf. Nah, ganti warna aja. Kamu pakai apa sih sob itu sob nulisnya? Pakai ini. Mana nih, kelihatan nggak? Ini, pulpen. eh Hmm. apa laptopnya touch screen. Jadi ada Hmm. pulpennya. Tapi kalau misalnya nanti kan kita akan ada 2 bulan ketiga. Ini kan udah masuk 2 bulan kedua ya. Hmm. 2 bulan ketiga, kayaknya sih aku akan pengumuman ya untuk membeli ini bagi yang laptopnya itu bukan laptop touch screen. Beli ini aja. Ini mungkin harganya 100 lebih kali. Kalau di Apa Shopee itu? atau ini tuh tab apa media tulis yang bisa dicolok ke laptop atau handphone supaya rapi Oh, tulisannya. oh iya iya iya. Jadi Supaya itu nanti kalau dicolok ke laptop kita bisa pakai itu untuk nulis, terus ya jadi nampak gitu. nulisnya di sini. Jadi pulpennya nanti kita nulis di sini cuma nyambungnya ke screen laptop atau di Iya, iya. handphone supaya Apa rapi Kak. namanya? Aku nggak tahu lagi. Pokoknya waktu itu aku beli tuh aku cari aja tab buat nulis nyambung ke laptop gitu aja. Nanti namanya Oh, beda-beda, modelnya beda-beda.
Oke, lanjut. Ya, astagfirullahaladzim, gibah, gibah. Oke, terus apa namanya? Karena kalau nulis tangan nggak rapi, kadang lebih gede, lebih kecil tulisannya. Oke, kita lanjut Mm-mm. ya. Si, misalnya Ain, Sin, Kof. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita pretelin menggunakan si huruf-huruf hijaiyah asli ini kan, berarti al-ainu, as-sinu, Mm-mm. al-qafu. Mm-mm. Nah, karena al ini kan apa sih namanya isim isyarah ya kalau dalam bahasa Arab. Aku nggak tahu. Pokoknya alnya itu akhirnya tidak kita gunakan. Tapi Kita ditambah tanwin. enggak. Dia tuh akhirnya kita ambil ain nun, nunnya sukun ya. Ain, sin, qaf. Gini kan? Hmm, jadi di Ain ujungnya itu bukan tanwin ya? bukan. Ain disukunin semuanya. Ain, sin, Ya, qaf kan ya. kalau kalau aslinya kan dhammah semua. Al alifu, al ba'u, al ainu, as sinu, al qafu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ain, sin, qaf, makanya ain Ain ini kan nun sukun nih. Karena nun sukun Mm-mm. ketemu sin kasroh, makanya di sini ada ikhfanya. Mm-mm. Sin ketemu kof, ada juga ikhfanya. Dan Mm-mm. itulah alasan kenapa kita nggak boleh ain sin. Karena berdasarkan tulisan aslinya dari nama lengkap huruf itu, terselubung hukum-hukum tertentu. Gitu. Jadi kalau misalnya diperjelas lagi kan ini Madlin, ini Mm-mm. Aril, Lin Aril juga Mm-mm. ya. Ini Mm-mm. Aril, tapi pakai panjang 6 semuanya karena dia lazim. Mm-mm. Harfi apa kilmi nih? Hmm? Ini harfi apa kilmi? Harfi. Ya. Kenapa harfi? Kalau ditanya kenapa harfi? Jawabannya kira-kira apa? Hmm. Berdasarkan penjelasan beruntun yang dari atas ini. Karena dia adalah huruf-huruf muqatta'ah dibaca terpisah. Karena dia huruf-huruf. Kalau kilmi itu Oh, udah masuk kata. iya. Oke? Oke. Eh, kalau untuk maknanya, Makna ini kan mufasir beda-beda. Ada yang disandarkan pada sifat-sifat Allah. Tapi kalau Departemen Agama kan rata-rata penafsiran itu di catatan kaki, bukan di terjemahannya. Karena nggak ada artinya kan. Yang ada arti itu yang mm, kilmi. mm. Apalagi yang mau dikonfirmasi dulu sebelum kita ganti slide. Cukup? Bentar. Dulu, bentar. Oke. Oke, lanjut. Ya. Apalagi pembahasannya yang mau dibahas? Topik yang mau dibahas, kok pembahasan yang mau dibahas? Topik yang mau dibahas. Ini sih lebih penasaran itu tadi. Kali aja Atia ada referensi gitu, mengapa ada huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat itu. Oh, Kalau belum sih. mm, kalau iya karena itu kan nyambung ke tafsir ya. Kalau yang Iya, dibaca selama ini kan ya itu apa maksudnya hanya Allah yang tahu menyerahkan kepada iya, Allah, kemudian iya. sebagai isyarah kemujizatan Al-Qur'an, terus mungkin ada lagi gitu. Coba ya, aku jadiin PR. Besok aku ngajar di Al-Kautsar. Kalau ketemu Buya, aku tanyain. Aku Oh, oke bikin, oke. aku bikin alarm dulu. Soalnya
pernah juga baca, entah itu dari Marori atau apa ya, itu tuh kayak misalkan kayak alif lam mim tuh alifnya itu aku, mimnya tuh apa gitu. Pernah baca cuma saya lupa di apa Iya, gitu. itu ada di Quran Al-Ibris juga deh kayaknya. Pokoknya ada sebagian Al-Quran yang pendapat mufasir tuh ditulis selengkap itu di catatan kakinya. Tapi rata-rata di catatan kaki ya, nggak ada yang Hmm. di uh, uh, nggak ada. Aku juga pernah baca itu di beberapa Quran tuh ada. Nah Kenapa? baca cuma tak cari baca di mana ya ini, nggak ketemu bacanya di mana. Oh, kalau aku dulu tuh bacanya di Quran. Oh iya ya. Sama kalau nggak di jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan ilmiah tuh, kayak disertasi atau tesis yang tentang ulumul Quran tuh ada tuh tajwid-tajwid gitu. Kenapa Hmm. ada huruf muqatta'ah ya? Hmm. Karena kan kalau dilihat dari orang Arab itu kan tidak menggunakan itu kan ya. Mm-mm. Ini nanti masuk ke sejarah ya. Mm-mm. Oke, ya udah dua tuh pertanyaan. Ada intikol, aku pernah punya utang intikol, aku belum nemu lagi. Intikol tuh apa sih? Intikol, Ya, sebentar. Eh, kalau dari segi bahasanya apa artinya? nggak tahu. Aku belum tahu juga. Hmm, belum tahu juga sih. Coba Ya nanti udah, tak tanya Mama. ya tanya dulu Mamas. Mamas coba ditanya lagi aja kenapa muqatta'ah ada. Siapa tahu bisa. Ya, nanti tak tanya juga. Ya, ya udah. Apalagi Oke. Tadarus aja. materi dulu. Materi 80 udah ngerti semua belum? Jadi nanti Oh, gitu. tadarus Oke. itu tadarus itu ada di 5 bulan terakhir, 5 bulan sebelum Desember. Bentar, tak buka materiku dulu. Udah tak catat kok kemarin yang Ya, belum-belum. kalau 80 materi udah selesai, kita pindah ke Mm-mm. speaking tahsin. Jadi murni belajar public speaking, cara menyampaikan. Terus nanti pas waktu udah selesai public speaking 2 bulan, kita ke 7 lagu murotal plus arobi. Itu dipelajari 5 bulan. Sebentar. Dari materi ini maksudnya itu harus dikonfirmasi semua atau yang sekiranya saya itu belum terlalu paham apa gimana? Boleh yang eh, versi keduanya dulu, yang belum paham. Oke. Atau ada yang misalkan didiskusikan gitu ya. Kalau misalkan Ya, kayak yang sederhana-sederhana tak nanti dulu ya. skip aja dulu. Ini Ya, ke sakta, apa? sakta. Emang ada poinnya? Wah, ada nomor 73. Oh iya, saket atau sakta. Itu kan yang berenten tuh, tasaktah, nakel, imalah, taklil, itu kan berenten 73 sampai 76. Oh iya, ini berhenti tanpa mengambil nafas. Mm-mm. Kalau yang ini mau ngasih materi dulu atau aku nanya dulu? Nanya dulu aja nggak apa-apa. Eh, kalau yang di awal apa ya, Al-Kahfi ya? Iya, Aywaja Qayyimah itu ya. Uh-uh. Kenapa? Nah, itu kan kan kalau apa ya gimana ya? Berhenti itu kan yang di Rasul Ayah itu kan biasanya sudah bagus ya. Mengapa mereka itu ada Rasul Ayah itu kan biasanya udah bagus. Mm-mm. Ikan di ayat itu kan diajarinya itu berhentinya itu di Qayyimah. Hmm. Oke, Nah, pertanyaannya ya itu pertanyaannya kenapa? Bukan karena maksudnya apakah karena ada saktah saja di situ atau apa ada kaitan makna ataupun apa-apa gitu atau karena ada saktah di situ gitu. Karena beberapa beberapa murotal yang
kayak Taki atau siapa gitu. Saya pernah dengerin mereka berhenti di Rasul Ayah juga gitu. Oke, sekarang Mm-mm. kita jawabnya dengan pertanyaan, kenapa ada tanda wakaf? Fungsi tanda wakaf itu apa? Ya boleh berhenti. Fungsi. Kenapa deh? Fungsi Pertanyaannya ya udah, kenapa ada tanda wakaf? Jawabannya itu pasti nyambung dengan fungsi tanda wakaf. Kenapa ada tanda wakaf? untuk Satu, hmm, mengetahui kalau di situ boleh wakaf. mengetahui boleh wakaf, boleh atau tidak berhenti. Terus apa lagi? Secara logika aja, Hmm, pembatasan makna ayat. mm-mm, Ini yang paling penting. Dan menjaga adab pastinya ya. Adab membaca. mm-mm, Nah, mengetahui boleh atau tidak berhenti. Sebenarnya ini kan kembali juga ke adab ya. mm-mm, Sama kayak aturan lalu lintas lah. Lampu merah, lampu hijau gitu kan. mm. Lampu kuning gitu. Nah, poin utamanya adalah ini pembatasan terhadap makna. Ini aula. Jadi kalau misalnya kita tidak ada tanda wakaf, pastinya ayat tuh bisa bercampur-campur maknanya kan. Mm-mm. Terus menyalahi aturan ngobrol juga kan. Ngobrol aja ada kapan berhentinya, kapan tarik nafasnya gitu. Masa iya Mm-mm. ngobrol sama Tuhan nggak ada berhentinya, nggak ada adabnya gitu. Nah, Mm. sekarang kita lihat selain selain wajan ada roksu ayat, ada nggak Mm. wakof lain selain saket? Saket aja. Ini Sebentar, tak aja. buka dulu. Salah. Bentar, tak buka dulu, takut salah. Ya, nggak apa-apa, buka lah. Ntar kalau kamu masih free, kalau masih free 2 sesi aja mau nggak? Jam berapa? Sekarang dilanjutin 2 sesi sekalian. Oh ya iya, oke. Ya udah. Jadi nanti zoomnya 2. Oh, karena 30 menit mati ya? Iya, 40 menit. Oh, itu cuma di ayu aja dia matinya. Apa wakofnya? Zoomnya, zoomnya, zoomnya wakaf dan ayu wajahnya mati gitu ya. Apa namanya? Ayu wajannya itu roksu ayat Tidak ada doang. wakof, cuma Rasul ayat aja. Tidak ada Oh, waktu, tidak ada wakof. oh, sin doang. Cuma ada tanda saktah aja. Oke. Aku tuh pernah ngebahas sama Ustadz Muhsin Salim. Aku tanya, ada nggak sih tanda wakaf yang benar-benar gak boleh dilanggar? Katanya Mm. nggak ada. Iya. Termasuk, termasuk kita boleh loh per ayat itu diakhiri dan dijembatani dengan saktah doang. Di seluruh wilayah ayat. Mm. Jadi artinya saktah ini bagian dari tanda wakaf. Mm-mm. Oke. Sekarang coba lihat arti ayatnya. Ayat 1 dan 2. Nyambung nggak? Harusnya kalau diartikan itu kan dan dia menjadikan bengkok dan dia menjadikannya bengkok itu kalau berhenti di ayu aja. Enggak. Baca dari awal ayat. Biar Oh, terjemahannya segala utuh. yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Mm. Terus, lanjut. Kedua, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingati akan siksa yang memberikan kabar
akan siksanya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Oke. Kita fokus pada qayyimah. Qayyimah nih secara bahasa Arab apa sih artinya? Berdiri tegak. Nah, wajah itu bengkok. Ini tuh berdiri tegak. Jadi tuh penegasan. Nggak bengkok, dia tegak gitu maksudnya kalau kita ngobrolnya. Makanya kenapa kenapa ada sin, kenapa ada sakta. Berhenti di situ nggak bengkok juga sempurna, berhenti di qayyimah juga sempurna. Kalau yang memilih qayyimah berhentinya, ya udah berarti dua hal yang dia dapat. Satu, memfungsikan adanya sakta. Yang kedua, menegaskan bahwa ini benar-benar nggak bengkok, berdiri lurus gitu. Di situ pernah tanya ya sama Mamas tuh pernah tanya, cuma dia itu kan beliau itu menjelaskannya tuh kayak dari segi nahwu gitu loh. Dan jawabannya apa? Saya cuma mengambil kesimpulan oh gitu tapi nggak bisa ngejelasinnya. Pokoknya memang dia itu ada kaitannya untuk apa berhenti gitu. Tapi oh ya sudah itu kan bahasanya tuh susah untuk saya ingat jadi oh ya sudah ya udah berhenti di situ gitu. Intinya gitu. Makanya oh coba tanya lagi mungkin ada keterangan yang bisa saya pahami yang bisa saya jelaskan gitu. Kalau aku sih karena aku nggak ya pasti pernah ya belajar nahu sorof mah pernah. Cuma karena nggak kuat jadi nggak berani ngomong soal nahu sorof. Mungkin teman-teman lain di MI yang ada kali yang dari pesantren yang belajarnya nanti boleh tuh kalau misalnya lagi ada kelas bareng, tapi mungkin bukan di Ramadan ya karena jadwalnya berbarengan sama tarawih dan kita kayaknya full coaching one on one selama Ramadan ini. Jadi nanti kamu waktunya panjang juga ya. Apa? One on one. Kamu waktunya panjang juga ya one on one semua loh. Hebat loh. Emang aku luangin. Karena memang pengen banget angkatan sekarang itu benar-benar aku luangin waktu, pengen jadi gitu orang-orangnya. Aku tuh cuma ngebatin ya. Ini jadwal segini banyaknya, nih anak ini beneran. Iya beneran. Makanya memang nanti kalau misalnya ada kegiatan, aku japri orang-orangnya untuk ganti waktu. Tapi memang pengen banget peduli sama MI sekarang tuh. Karena gak tahu ya, aku pengen Ramadan kali ini tuh bener-bener duduk sama orang gitu. Kayak aku pengen banget biar dia pada bagus. Apalagi anggota baru nih bagus-bagus. Jadi aku kayak sayang gitu dia kalau dianggurin. Oh iya iya iya. Sip sip. Gitu. Oke, jadi sejauh ini yang bisa aku masuk akal alasannya kenapa lanjut, kenapa berhenti, ya itu aja. Kalau mau lanjut, dapat 2 poin, yaitu fungsi saktah ada. Terus yang kedua, apa namanya, jadi penegasan makna. Tapi kalau nggak ditegasin juga nggak apa-apa. Karena saktah itu bukan wakof yang kalau dilanggar salah total, nggak juga. Bahkan lazim aja bisa dilanggar ya kan. Apalagi cuma saktah. Nah, cuma saket yang mau aku bahas ini adalah ada saket yang baiknya saket. Karena kalau misalnya nggak disaket, bisa jadi idgham. Kayak balrona. Tapi kalau yang lain, saket nggak apa-apa. Gitu. Nggak saket juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang yang gimana? Manrokin. Ya, itu kan memang harus saket. Karena kalau nggak saket, dia jadi idgham. Jadi saket yang boleh dan saket yang tidak boleh. Saket yang boleh ini tidak idgham. Iya, boleh dilanggar gitu ya. Kalau ini yang tidak
boleh dilanggar. Oh iya iya iya. Yang idgham. Itu yang mau aku jelasin di situ tuh yang di saket itu yang itu. Jelas sampai Mm-mm. sini? Mm-mm. Oke. Screenshot. Bentar bentar bentar. Iya, nggak apa-apa, silakan. Kagak lari. Oke. Ada lagi nggak? Hmm, apa ya? Saya tuh nggak kritis sih. Kenapa? Iya, jadi bingung kalau suruh nanya. Oh ya udah. Ini aja. Lihat aja topik mana lagi yang mau dijelasin. Itu, ya itu tadi terusannya kan ada sakta, nakal, imalah apa tadi itu ya? Oh, Ber, oh, berempat berjejer tadi loh, nak, berjejer saling bergandengan. ya, nakal. Udah, jangan panjang. Nanti aku bocor. Nakal ini kan pembebasan sukun ya, atau tidak difungsikannya sukun. Misalnya untuk yang dihafaz bi'salismu. Mm-mm. Itu hamzah apa hamzah pakai ya apa hamzah pakai alif sih? Gini apa bisa? Eh, Ya udahlah pokoknya antara itulah ya. ya, Kan nggak ada alifnya ya? Ada alnya nggak sih? bentar. Intinya nggak difungsikan sukun ya. Sukun nggak difungsikan. Yang aku pengen jelasin itu adalah cuma ada satu nakal pada hafaz. Sisanya itu bisa Mm-mm. ada nakal di mana-mana tergantung qiraat dan